etnis Rohingya berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Mereka tinggal di bagian utara provinsi Rakhine atau Arakan di bagian barat Myanmar. Selama puluhan tahun, mereka menjadi warga negara yang terkesampingkan. Hak-hak dasar mereka dirampas, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pemerintah Myanmar menolak mengakui warga Rohingya. Pemerintah mengklaim mereka bukan warga pribumi serta menggolongkan mereka sebagai pendatang ilegal meskipun mereka sudah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Konflik kian tajam dalam beberapa pekan terakhir. Bentrokan meletus antara warga setempat dan warga Rohingya. Sejumlah media massa mengungkapkan lebih dari 650 warga Rohingya meninggal dalam serangkaian bentrokan itu. Ribuan rumah dirusak atau dihanguskan. Ratusan ribu warga mengungsi ke berbagai tempat termasuk Bangladesh dan Tanjung Pinang, Indonesia. Bentrokan dan jatuhnya korban mendorong pemerintah Myanmar menyatakan keadaan darurat pada 10 Juni lalu serta mengerahkan tentara ke lokasi bentrokan. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun mengibaratkan warga Rohingya Myanmar sebagai Palestina di Asia Tenggara dan salah satu kaum minoritas paling teraniaya di dunia. Amnesty International mendesak pemerintah Myanmar agar mengakui warga Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Selama belum ada pengakuan dan selama konflik belum juga teratasi, penderitaan warga Rohingya terus berlanjut. Ya, ini akan menjadi topik bahasan kita. Muslim Rohingya di Myanmar saat ini tentu tengah menderita karena mendapatkan tindakan yang tidak pantas dari pemerintahnya yang dipimpin oleh rezim junta militer di sana, Presiden Thein Sein. Dan ini kemudian menjadi perhatian seluruh warga, bahkan dunia internasional juga mengecam apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Kita akan membahas terkait apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita Muslim Rohingya di sana. Sudah ada Mas Heru Susetyo, Pusat Informasi dan Advokasi Arakan Rohingya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Kemudian di sini ada Pak Ahyudin, ini ada Presiden ACT yang mengirimkan relawannya ke sana ya, Mas ya? Insya Allah. Nah, sampai dengan pagi ini ada seorang relawan yang dikirim ke sana untuk menjadi tim advance, Mas Andika kalau tidak salah. Ya, kabarnya sudah sampai mana, Pak Ahyudin? Terima kasih, alhamdulillah. Tadi subuh baru saja kita menerima SMS dari Mas Andika di Bangladesh. Setibanya di Bangladesh hari kemarin, dini hari langsung ke Kedubes. Kemudian siangnya koordinasi dengan mitra lokal kita di Bangladesh. Dan hari ini baru akan bergerak ke Teknaf, perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh tim ACT yang dalam hal ini kemarin baru kita kirim, karena kebetulan pisahnya itu tidak mudah ya. Pemerintah Bangladesh baru mengeluarkan 1 pisah, Rebo insya Allah kita berangkatkan lagi 2 orang, tim medis dan tim logistik. Yang di Mas Andika sekarang ini insya Allah amanah umat masyarakat Indonesia, dana tidak kurang dari 500 juta rupiah. Ya, kita akan fokus membelanjakan dana itu untuk kebutuhan logistik, terutama pangan, ya, sandang, kemudian juga obat-obatan sebagaimana diinformasikan sebelumnya oleh mitra kita di sana. Di samping itu juga akan mencari tahu lah lebih lengkap bagaimana kira-kira akses untuk melakukan program-program berikutnya. Sebab bagi kami di ACT, insya Allah program penanganan pengungsi Rohingya ini akan berlanjut terus. Nah, ya. Sebelum penjelasan lebih lanjut, cerita dulu dong Pak Yudin, bagaimana sih usaha dari relawan aksi cepat tanggap ini untuk bisa masuk ke sana? Kesulitannya apa? Kemudian seperti apa usaha sehingga kemudian akhirnya hanya Mas Andika 1 orang yang bisa masuk sana? Cerita dulu dong kita. Saya kira setiap kita mengirimkan misi bantuan kemanusiaan ke luar negeri ya, karena tahun kemarin pun bulan puasa kita mengirimkan tim kemanusiaan ke Somalia, problemnya satu yang paling susah itu visa. Ya, kita juga mengurus visa untuk datang ke Yangon di Myanmar, tapi kemudian kita tidak diberi sama sekali. Kalaupun diberi,
dia mengatakan Anda hanya bisa sampai Yangon. Itu pun 1 hari misalnya kembali ke Jakarta. Ya, demikian teman-teman juga di Malaysia mengalami hal yang sama. Di Turki pun hal yang sama. Tidak ada yang diberi visa oleh pemerintah Myanmar. Ya, kecuali boleh sehari saja nyampe ke Yangon, Burma, kemudian ya, tidak bisa berbuat apa-apa di sana gitu. Jadi menurut saya kesulitannya adalah pengurusan visa. Ternyata juga Bangladesh, ya tidak mudah juga meyakinkan Bangladesh bahwa misi ini adalah baik untuk membantu pengungsi Rohingya yang kebetulan hari ini. Ya, pengungsi Rohingya itu ada hampir 400.000 orang di perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh, juga tidak mudah. Saya sedang mencari tahu lah, menduga-duga kira-kira apa sebabnya etnis Muslim Rohingya ini seperti ditolak di mana-mana. Ya, sekalipun oleh Bangladesh yang sesungguhnya merupakan asal-usul dari etnis Rohingya itu sendiri begitu. Jadi kita sedang menebak kenapa ini terjadi, sehingga yang saya bayangkan pengungsi Rohingya itu kebanyakan mengapung di laut lah gitu. Ya, lebih banyak tenggelam di lautan karena tidak banyak. Setahu saya sampai tadi pagi saya mencari informasi, hanya Pakistan yang menerima dengan baik dan bahkan mempersilahkan untuk mengurus kewarganegaraan menjadi warga negara Pakistan. Ya, Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand, Bangladesh belum memberikan hal luar biasa lah untuk membantu etnis Muslim Rohingya ini. Gitu. Sebelum kita membahas itu lebih lanjut, saya nanya dulu ke Mas Heru. Mas Heru, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Ini marak dibicarakan dalam kurun waktu 3 sampai 4 bulan. Tapi sebenarnya ini bukan baru saja, sudah bertahun-tahun begitu. Dan sebagai yang menjadi minoritas di sana, ini tidak terlalu diekspos begitu. Kita saja bertanya-tanya ya, apa sih Rohingya itu? Apa sih kehidupan mereka seperti apa ya? Bagaimana Mas? Bisa diceritakan kondisi di sana? Ini sebenarnya kasus Rohingya ini bukan kasus yang baru sebulan 2 bulan. Dia sudah berlangsung sejak awal negara Burma merdeka. Bahkan sebelum Burma itu merdeka sudah ada kasus. Bahkan sudah berabad-abad sebelum berdirinya negara Burma atau negara Myanmar sudah ada kasus antara orang Rohingya dengan warga setempat yang non-Rohingya. Dan kalau kita telaah, kasus yang paling besar itu tahun 1942 terjadi pembantaian massal pada orang Rohingya dalam jumlah cukup signifikan. Itu karena ketika itu tidak ada sosial media barangkali ya, nggak ada internet atau nggak ada mass media yang sifatnya masif sehingga tidak terberitakan ke dunia luar. Dan tahun 78 juga ada pengusiran dan pembantaian tahun 92, tahun 2008, 2009 dan terakhir 2012. Jadi sebenarnya Rohingya ini bukan kasus yang out of the blue, tahu-tahu terjadi spontan, tapi dia sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dan kalau ditanya apa akar masalahnya, ini sangat complicated. Ini sebenarnya masalah hubungan antar kelompok yang tidak tertata dengan baik, tidak harmonis, dan berlangsung sejak abad ke-7, sejak awal ada orang Rohingya, ataupun warga orangnya tinggal di Arakan, kemudian abad ke-15 ada kerajaan Islam Arakan sampai dengan tahun 1784 ketika kemudian Burma menganeksasi Arakan. Kemudian datanglah Inggris tahun 1824 dan sampai dengan 1937 menguasai Arakan. Setelah itu tahun 1948 merdekalah Burma tanggal 4 Januari tahun 1948. Nah, sejak itulah terjadi peminggiran terhadap orang Rohingya yang sangat masif karena dikelola oleh negara yang asalnya konflik komunal antar kelompok, antara orang Arakan yang Muslim dengan Arakan yang non-Muslim, atau antar kelompok etnis yang berbeda etnis, warna kulit, bahasa, juga agama, kemudian berkembang menjadi peminggiran oleh negara secara struktural karena mereka tidak pernah diakui sebagai etnis yang sah, yang berhak hidup sama seperti etnis lain yang ada di Burma atau kemudian menjadi Myanmar. Ini yang saya kira jadi masalah karena terjadi semacam cultural genocide, ada pembantaian secara budaya, secara kultural, dan juga pengingkaran hak hidup mereka. Mereka sudah eksis di Arakan atau yang sekarang bernama Rakhine atau Rakaing sejak berabad-abad silam, bahkan sejak abad ke-7 setelah Masehi sampai dengan hari ini. Mereka tidak pernah diakui sebagai satu dari 130 etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar. Jadi saya bisa katakan masalahnya complicated, hubungan antar kelompok, antar etnis, yang kalau dibilang bukan konflik agama, iya juga,
Tapi kalau dibilang bukan konflik agama murni juga tidak juga. Apa Jadi yang kemudian yang memicu dalam waktu 1-2 bulan ini kemudian yang sangat mengemuka? Kita ingin konfirmasi apakah betul di sana sempat ada kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh etnis dan ini kemudian yang membesar begitu kasih. Apakah seperti itu? Dan ini dipicu oleh orang Rohingya sendiri? Ya, selalu ada dalam setiap konflik selalu ada informasi dan ada disinformasi. Kita tidak tahu betul mana informasi dan mana yang benar. Dan apakah betul ada pemerkosaan? Apakah betul ada dilakukan oleh kelompok atas nama kebencian etnis, atas nama hate crime, atau karena kebencian agamanya, atau semata-mata kriminal murni? Tapi saya ragu kalau itu dikatakan ke mereka kalau betul ada perkosaan. Saya tidak yakin karena kebencian agama, mungkin kriminal murni. Kemudian ada yang mempolitisasi, ada yang membesarkan kasus ini. Jadi seolah-olah ini kebencian komunal, kebencian antar etnis, kebencian antar agama. Kemudian terjadi tindakan balasan kan. Kemudian 10 orang juru dakwah Muslim yang dalam perjalanan dari Tandwe menuju Yangon, kemudian dibantai di dalam bis pada tanggal 3 Juni tahun 2012. Kemudian setelah itu ada serangan balasan antar kelompok, antar etnis, pembakaran, pengusiran, pemusnahan, penghancuran harta benda sampai sekarang. Apa sebabnya? Dan kenapa membesar? Saya kira karena pengaruh sosial, pengaruh media juga, pengaruh media, dan kita tidak tahu betul apa yang terjadi sampai sekarang. Kita hanya mendapatkan informasi yang dipasok oleh dari kedua belah kelompok. Kami mendapat informasi juga dari kedua belah kelompok. Tapi yang nyata adalah memang betul terjadi kekerasan itu jelas. Berapa data yang Anda terima dalam untuk kurun waktu 2011-2012? Kalbar Simpang Siur ada ratusan yang katanya dibantai. Ada yang kalau versi dari data selengkapnya kita tahan dulu. Baik. Kita harus jeda. Pemirsa, kami kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia. Rapat di markas UNHCR di Jenewa, Swiss ini diikuti sejumlah petinggi dari Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Mereka membicarakan berbagai laporan tentang aksi kekerasan terhadap kaum Muslim Rohingya Myanmar. Laporan-laporan tersebut menyebutkan sejumlah fakta diskriminasi yang dilakukan oleh pasukan keamanan pemerintah Myanmar terhadap kelompok etnis Muslim Rohingya. Pergerakan warga terbatas, menghalangi mata pencarian para pengungsi sebagai buruh, penarik beca, pedagang di pasar, dan nelayan. Perairan terdekat terlalu sulit untuk menangkap ikan. Sebagian mengeluh kehabisan uang dan makanan. Yang sakit harus berjalan jauh untuk mendapat perawatan. Yang hamil pun sulit mencapai rumah sakit. But like Myanmar, Bangladesh doesn't want Rohingyas in its country. Berdasarkan laporan yang ada, UNHCR menyatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya dan menginstruksikan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini staf ahli urusan hak asasi manusia PBB, Thomas Ohea Quintana, telah tiba di Myanmar. Ia akan bertemu dengan para pejabat pemerintah, pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait dengan urusan hak asasi manusia. Quintana juga berencana mengunjungi 2 wilayah yang dilanda konflik dalam 1 minggu kunjungannya. Hasil evaluasi Quintana ini akan dilaporkan pada sidang umum PBB. Sentuh sekali, perlindungan 12 jam, Force Magic Micro. Masih membahas pelanggaran hak asasi manusia, pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Bersama kami masih ada 2 narasumber. Tadi saya bertanya kepada Mas Heru. Mas Heru, data terakhir, ada berapa orang yang menjadi korban di sana? Karena ini ada 2 versi. Iya. Rohingya itu kan, ataupun Arakan, itu wilayah yang tidak bisa diakses oleh media ataupun oleh jaringan seluler karena dia sangat tertutup. Itu Myanmar negara miskin. Akses telepon juga susah, mahal sekali. Sehingga informasi pun juga akhirnya dikelola oleh pihak-pihak tertentu. Jadi angka pun juga simpang siur. Ada yang mengatakan angka 78 orang yang tewas, kemudian 90 orang jadi pengungsi. Itu versi dari PBB ya? Itu versi PBB dan versi dari orang-orang pemerintah Myanmar. 78 tewas, kemudian 90.000 orang mengungsi. Kemudian 100-an desa dibakar. Versi dari orang-orang Rohingya, kebetulan saya punya kontak orang Rohingya yang tinggal di Jepang, di Inggris, dan di Malaysia. Mereka mengatakan jumlah itu lebih hampir 1.000 jiwa. 850 sampai dengan 1.000 jiwa. Alias berbeda lebih dari 10 kali lipat.
Tapi kalau jumlah yang kemudian terusir itu hampir sama, itu sekitar 90.000. Dan mereka entah sekarang pergi kemana. Karena mereka nggak tahu mau pergi kemana. Ke Bangladesh menutup pintu perbatasan. Mereka ke bagian lain di Myanmar, mereka pun tertolak karena dihalangi oleh barikade polisi dan tentara. Mereka harus ke laut. Ke laut juga mau pergi kemana? Karena hampir semua negara menolaknya. Mereka juga tidak punya uang, nggak punya kapasitas untuk mengungsi dalam waktu lama. Jadi ini betul-betul masalah yang luar biasa parah, menyedihkan dan memprihatinkan. Karena mereka tertolak di mana-mana dan tinggal di daerahnya pun juga tidak bisa, dan kan merasa tidak nyaman dan tidak aman. Ini tanggung jawab yang PBB dan Myanmar saya kira harus tanggung jawab atas masalah ini. Mas Heru, kenapa kemudian sekarang Rohingya ini menjadi pusat perhatian? Kita tahu, saya tertarik dengan Korea Republik hari ini. Myanmar punya tokoh pro-demokrasi, punya tokoh yang memperoleh Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Tapi kemudian ia dikritik oleh publiknya sendiri, kenapa Anda tidak muncul? Kenapa Anda tidak memberikan pernyataan dan memberikan perhatian kepada kaum muslim Rohingya di sana? Apa yang menyebabkan Aung San Suu Kyi saja sampai tutup mulut? Masalah di Myanmar ini kan juga kompleks ya. Jadi konfliknya itu multifaset, antar etnis dengan etnis, juga antar negara dengan etnis yang lain. Jadi tidak hanya orang Rohingya. Ada etnis lain yang juga mengalami ketertindasan di Myanmar. Itu orang-orang Kachin, orang-orang Shan, orang-orang Karen, orang-orang Mon, orang-orang Kayah. Tapi yang paling menyedihkan orang-orang Rohingya. Karena yang lain barangkali mereka juga dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi minimal mereka punya akses dan bisa tinggal di sana tanpa terlalu banyak gangguan. Saya orang Arakan, Muslim atau orang Rohingya, mereka culturally secara budaya sudah berbeda, warna kulit berbeda, agama berbeda, etnis juga beda. Ini berkontribusi untuk terjadinya penindasan oleh negara dalam waktu yang begitu lama, hampir 70 tahun lamanya. Dan betul saya pernah ke Myanmar, 3 kali saya ke Myanmar, dan saya mengunjungi kota-kota besar seperti Yangon, Mandalay, dan Pian Ulwin. Saya melihat memang tidak terlalu, memang itu negara miskin dan menyedihkan, dan banyak juga wajah, saya seperti melihat Indonesia tahun 80-an ketika saya melihat Myanmar itu. Wajah Indonesia tahun 80-an yang begitu menyedihkan. Dan saya tidak melihat memang ada konflik yang di depan mata di kota-kota besar itu. Memang tidak kelihatan. Tapi di pedesaan, di pedalaman, itu terjadi betul. Dan itu sudah berlangsung begitu lama. Namun tidak bisa diangkat oleh publik internasional karena begitu tertutupnya rezim militer Myanmar di bawah Jenderal Tan Swe. Baik, saya tanya ke Mas Ayudin. Saya mau ke Pak Yudin. Pak Yudin, ini banyak masyarakat juga bertanya, kenapa harus mengirim relawan ke sana sementara di dalam negeri sendiri kita juga masih banyak masalah, masih banyak juga yang harus dibantu. Iya, itu menurut saya sekarang sudah mulai berkurang ya, orang yang berpikir seperti itu. Karena begini, kalau yang jauh kita bantu, apalagi yang dekat, kan gitu. ACT misalnya sekarang kita tetap membantu kebakaran Tambora di Jakarta. Kita juga hadir di lokasi banjir bandang di Sumatera Barat. Itu udah pastilah. Kalau kita yang jauh berani dan mau membantu, apalagi yang dekat. Saya kira beginilah, ini buat kami di ACT pentinglah memahami apa yang menjadi latar penyebab kejadian tragedi kemanusiaan di Rohingya itu. Tapi lebih penting lagi bagaimana kita bersikap, ya, tunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, ya, bangsa yang memiliki kepedulian, bangsa yang memiliki kepekaan kemanusiaan. Saya kira diplomasi kemanusiaan ini harus menjadi format diplomasi luar negeri kita, sehingga saya kira jika hari ini masyarakat Indonesia memberikan bantuan luar biasa lah. ACT sendiri sampai hari ini sudah menerima lebih 1 miliar rupiah loh. Dan mohon maaf, bantuan yang masuk ke kita ini bukan semata-mata dari kalangan Muslim, tidak itu. Banyak juga dari saudara-saudara kita Buddha, Hindu, kemudian ada juga Kristiani yang ikut memberikan. Menurut Anda, bagaimana peran pemerintah, bagaimana kekuatan Indonesia sendiri? Kita tahu pernah menjabat sebagai ketua ASEAN untuk mendorong agar permasalahan ini bisa diselesaikan sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban. Saya kira sepakat ya bahwa yang ditunggu-tunggu ini adalah sikap pemerintah kita. Indonesia itu cukup berwibawa loh. Indonesia itu sekarang menjadi ketua sekretariat ASEAN. Ya, kemudian Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang paling besar tumbuh perekonomiannya gitu ya. Jadi menurut saya pemerintah harus bersuara, harus memberikan pernyataan ya bahwa
apa yang terjadi di Myanmar itu adalah sebuah pelanggaran HAM yang berat, begitu kan? Saya kira bisa dibilang itu genosida? Saya kira iya. Tadi kalau dikatakan berapa yang meninggal dunia, mana kita tahu? Itu negara sangat tertutup sekali. Tapi saya meyakini sekali berdasarkan informasi dari relawan, jumlah korban terbesar itu di lautan. Ya kalau data di darat oke lah, mungkin sampai 1.000 atau 6.000 saya percaya itu terjadi. Tapi yang terbesaran itu tidak besar itu di lautan. Karena 400.000 orang berangkat dari Rohingya ke laut, begitu kan, kemana mereka itu? Iya Pak Yudin, termasuk manusia-manusia perahu yang sering datang ke Indonesia. Iya, saya juga pernah menangani yang di Aceh, di Pulau Sabang, ya, di Tamiang. Itu saya 3 tahun yang lalu, 2009 ya, dia katakan yang bisa bertahan sampai ke Aceh itu tuh hanya orang-orang laki-laki dewasa. Anak-anak udah meninggal semua di jalan, perempuan sudah pada meninggal di jalan semuanya gitu. Jadi kalau ingin tahu berapa jumlah Muslim Rohingya yang menjadi korban, saya kira laut yang bisa menjawabnya. Karena paling besar terjadi di lautan menurut saya. Jadi terakhir mungkin sebelum ke Mas Heru, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita Muslim Rohingya? Saya begini, saya kira tunjukkanlah kepedulian kita kepada saudara-saudara kita Muslim Rohingya dengan apa yang kita mampu. Kalau sekarang misalnya ada elemen-elemen seperti ACT juga berkenan relawan untuk secara real memberikan bantuan logistik kepada mereka. Karena begini, yang sudah meninggal sudahlah. Ya, yang paling penting bagaimana kita sekarang menyelamatkan, membantu mereka yang sudah menjadi pengungsi. Mereka nggak punya apa-apa. Ya, saya kira bukan hal yang susah buat kita untuk memberikan dermaknya, memberikan kepeduliannya, dan tim ACT juga siap di sana untuk membanyakan logistik ya kepada para pengungsi. Saya kira itu yang paling dipentingkan sekarang ini. Ya. Mas Heru, apa yang bisa kita lakukan? Indonesia sangat disegani di ASEAN, harusnya ya. Iya. Ada beberapa fase ya. Kita sebagai pribadi, kita sebagai bangsa Indonesia, yang kita sebagai bagian dari masyarakat internasional. Kalau sebagai bangsa Indonesia, yang bisa saya katakan, Indonesia harus mengambil peranan aktif ataupun proaktif. Kita adalah negara terbesar di Asia Tenggara, baik jumlah penduduk maupun luas wilayahnya. Dan Myanmar kedua terbesar. Dan kita negara bertetangga dengan Myanmar, nggak terlalu jauh. Kita kemudian sama-sama di ASEAN, dan kita pernah jadi ketua ASEAN, sekarang Myanmar, tahun lalu Indonesia. Dan kita juga banyak pengusaha kita yang juga punya bisnis di Myanmar. Membangun airport, membangun jalan juga adalah banyak pengusaha di Indonesia. Hotel juga. Jadi kita punya sebagai bangsa dan sebagai bangsa yang berdaulat, yang mungkin bangsa yang paling bebas dan paling demokratis di Asia Tenggara, kita harus punya tanggung jawab dan punya peran. Ya, saya paham ASEAN punya policy non-intervention, non-interference, nggak boleh ada intervensi sama negara ASEAN. Tapi bukan berarti kita berdiam diri kan. Ada pembantaian di depan mata kita berdiam diri, kita salah juga. Kita ada pembiaran, penelantaran, orang dibantai depan mata kita, orang datang dengan perahu ke Indonesia, kita membiarkan, nggak menolong dengan alasan kita belum tanda tangan konvensi pengungsi. Itu bukan alasan. Ini masalah kemanusiaan, ini masalah HAM, bukan semata-mata masalah agama. Ini masalah kemanusiaan, masalah hak asasi manusia. Dan Indonesia harusnya bisa bersuara keras di level ASEAN, juga di PBB. Karena kita insya Allah nothing tulus, Indonesia nothing tulus dengan Myanmar, karena kita atau mungkin dengan Cina atau dengan negara-negara Amerika, Australia, iya, tapi dengan Myanmar kita nothing tulus. Jadi kalau kita bersuara vokal, apa salahnya? Di forum ASEAN katakanlah, atau di forum PBB, atau di forum-forum lain, kita bisa leading dan kita bisa menunjukkan leadership kita sebagai pemimpin di ASEAN, bagi sekretariat ASEAN ada di Indonesia. Tadi sebagai bangsa. Dan kau berani, singkat saja Mas, kau berani ya, tunjukkan ya, katakanlah kita boikot, kau berani ya, kita boikotlah penyelenggaraan SEA Games di sana selama Myanmar masih mengabuse, masih menyiksa warga Arakan dan warga minoritas lainnya. Kita boikot. Pemimpin Eropa berani, pemimpin Eropa ya. Mereka tidak datang ke Ukraina ketika Euro 2012 karena mereka memprotes pemerintah Ukraina yang menyiksa mantan PM Yulia Tymoshenko. Kenapa kita nggak berani? Boikot saja selama mereka masih menyiksa. Jangan kirimkan tim SEA Games kita ke Naypyidaw di tahun depan. Indonesia harus berada di garis depan. Harus di garis depan. Kita harus punya kapasitas. Sayang sekali sebenarnya kita juga berupaya untuk menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri Pak Michael Tene, tapi tampaknya sampai akhir diskusi kita tidak berhasil menghubungi Pak Michael. Dan terima kasih Bapak-bapak waktu bersama kami. Terima kasih Pak Yudin. Kita tunggu kabarnya ya. Mas Heru, terima kasih juga. Dan di segmen selanjutnya kita ada tausiah Ramadan. Mungkin Anda kenal dengan
mantan artis yang satu ini. Makasih, ada siapakah dia? Ini dia. Assalamualaikum Ustaz. Sehat? Insya Allah. Makin ganteng aja. Bawaan orok. Nanti kita bersama Ustaz Harimukti usai pada berikut.